Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke materi kedua. Jika di materi pertama kemarin kita berbicara tentang rekayasa teks di HTML, sekarang kita melangkah lagi untuk alinea atau paragraf. Tetap menggunakan file yang sama. Ini file kita yang kemarin yaitu teks. Cukup saya save as saja di sini, kemudian ganti nama filenya, misalkan saya bentuk jadi alinea, agar file yang teks kemarin tidak hilang. Kemudian untuk save as type-nya sama, gunakan all file, kemudian di sini .html. Nah, sehingga kalau kita udah ngasih .html, akan muncul juga file-file yang berekstensi sama dalam satu direktori tersebut. Kemudian save. Nah, dia sudah berubah jadi nama alinea. Karena hari ini kita belajar tentang alinea, maka di sini saya modifikasi untuk titelnya, misalkan belajar alinea atau paragraf. Sama saja ya, alinea sama paragraf itu sama. Untuk filenya di sini, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, untuk seluruh filenya yang kita butuhkan dalam algoritma web, kita jadikan dalam satu folder. File hari ini yang kita bahas adalah alinea ini. Klik kanan, saya open di Google Chrome. Sekali lagi, untuk perambannya atau browsernya bebas, menggunakan apapun boleh. Ini adalah pekerjaan kita yang kemarin, yaitu tentang teks. Kita kemarin membahas teks tebal, teks dicetak miring, kemudian teks dengan garis bawah. Sekarang bentuknya adalah alinea dengan beberapa maintenance yang bisa kita rekayasa. Ini saya hapus. Nah, karena sudah tidak dipakai, jadi saya hapus seperti ini. Kemudian untuk body tetap, jadi strukturnya tetap, yaitu HTML buka, HTML tutup, di sini titel buka, di sini titel tutup, di sini body buka, di sini body tutup. Nah, salah satu rekayasa yang bisa kita gunakan yang saya perkenalkan di pertemuan hari ini adalah tentang warna pada teks. Kadang kita membutuhkan pewarnaan pada teks, sehingga sintak-sintak untuk pewarnaan pada teks juga perlu diperkenalkan. Untuk sintak penamaan pewarnaan pada teks itu kita membutuhkan sintak font. Font ini bisa kita artikan sebagai satu per satu atau satu objek dari masing-masing karakter. Karakter itu bisa berupa teks, bisa berupa spasi, bisa berupa teks spesial, misalkan seperti ini. Nah, ini dinamakan karakter spesial ya. Tanda-tanda tertentu itu kita sebut juga karakter. Dan ini masuk dalam sintaknya font. Nah, ini tulisannya seperti ini. Sintak font itu bukanya seperti ini, baru ditutup juga dengan seperti ini. Ingat, HTML itu membutuhkan sintak pembuka dan sintak penutup. Nah, jika sudah kita berikan sintak seperti ini, gejalanya seperti apa, kita refresh di peramban. Tadi sudah kita hapus ya untuk body yang seterusnya. Dan ini muncul apa yang kita tuliskan baru saja. Nah, sintak font di sini dia belum memberikan gejala apapun. Jadi masih kosongan, masih tulisan seperti ini apa adanya. Sehingga untuk sintak font ini kita perlu memberikan sintak kedua atau sintak turunannya. Sehingga di sini kita mengenal adanya font ini sebagai sintak parent. Kemudian di bawahnya baru kita mengenal sebagai child-nya. Parent-nya yaitu font. Nah, jika parent tidak diberikan child seperti ini, maka dia tidak memberikan gejala apapun, hanya tulisan biasa. Untuk sintak font, salah satu child yang kita berikan adalah color. Jadi hari ini mau memberikan warna pada teks, sehingga sintak font color langsung sama dengan begini. Misalkan saya kasih warna merah. Jadi sintaknya seperti ini ya, font, spasi color, kemudian sama dengan warna yang diinginkan apa. Di sini tidak perlu ditutup untuk colornya, karena yang menjadi sintak parentnya adalah font. Jadi cukup buka sama tutupnya font saja. Lihat apa yang terjadi. Nah, dia sudah menjadi warna merah. Nah, warnanya merah. Jadi cukup seperti ini saja, color, kemudian warna yang diinginkan apa. Contoh lagi, misalkan saya ingin warna teks menjadi hijau. Sama, kita berikan dulu parentnya yaitu font, dibuka, kemudian sintak penutup untuk font. Ini biar lebih rapi, saya tap saja seperti ini.
karena ini kan di dalam body ya. Nah, seperti ini. Untuk merapikan sintaknya jadi lebih enak dipahami, lebih enak dibaca. Saya ingin memberikan warna hijau, sehingga di sintak font sini saya memberikan font spasi color sama dengan hijau. Saya tulis seperti ini. Kita coba perubahan apa yang terjadi. Warnanya di sini menjadi hijau. Kemudian perlu diingat kalau ini misalkan mau dijadikan ke baris bawahnya, cukup kita berikan perintah break. Nah, misalkan untuk perintah break saya berikan di sini. Kita lihat perubahannya. Nah, sudah turun. Contoh yang lain, misalkan saya mau, ini saya copy saja, Ctrl V, ini di tab biar rapi. Misalkan saya kasih warna biru. Sama, di sini pun juga seperti itu, font, color. Nah, ini nama colornya langsung diisikan. Oke. Jika diperlukan sintak break, langsung aja ditambah break di sini agar dia turun di baris berikutnya. Nah, dia jadi warna biru. Selain dengan mengisikan nama warna tersebut, yaitu misalkan red, green, blue, yellow, silver, black, dan seterusnya, kita juga bisa menggunakan kode-kode warna dari HTML. Biasanya kode-kode warnanya heksadesimal biasanya. Untuk mencari kode warna, misalkan Anda bisa lihat saja di Google, saya ketikkan kode warna HTML. Nah, Anda nanti bisa lihat di situ seperti ini contohnya. Yang saya sebut sebagai heksadesimal tadi, lah ini color code-nya. Anda bakar FF000 sekian. Misalkan purple, tadi saya belum pernah tag purple. Contoh, di sini saya berikan contoh lagi. Warna teks menjadi misalkan purple dengan heksadesimal. Nah, seperti ini, sehingga ini colornya bukan saya tuliskan warnanya, tetapi menggunakan kode warna. Purple ini tanda pagar 803 kali 80. Tanda pagar 803 kali 80. Kita lihat bagaimana perubahannya. Nah, jadi warna purple. Misalkan dikasih break juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Misalkan contoh yang lain, masih dengan heksadesimal. Saya ingin memberikan, nah ini, oranye. Misalkan tadi belum praktek dengan warna oranye. FFA500 untuk kodenya. FFA 500, berarti warna teks menjadi oranye. Nah, kita lihat. Nah, yang tadi purple menjadi orange. Jadi, kesimpulannya untuk pewarnaan teks boleh menggunakan nama teks yaitu red, green, blue. Boleh menggunakan red, green, blue. Juga boleh menggunakan kode warna dengan kode HTML yang berupa heksadesimal seperti ini. Untuk referensi kode warna HTML heksadesimal sangat banyak, Anda bisa cari di mesin pencari. Termasuk misalkan dengan warna-warna yang seperti ini, entah hijau, hijau terang, hijau setengah gelap sampai hijau gelap, misalkan seperti ini, bisa Anda modifikasi dengan menggunakan kode-kode heksadesimal. Kalau menggunakan nama warna seperti ini, kelemahannya hanya warna-warna solid. Red berarti ya hanya merah. Green ya berarti hanya hijau saja. Kita nggak tahu itu apa hijau muda atau hijau tua. Nah, untuk memodifikasi itu, misalkan pengennya hijau tua sama hijau muda, maka dipersilakan menggunakan kode-kode heksadesimal yang dikenali oleh HTML seperti ini. Kode-kode heksadesimal ini digunakan HTML juga digunakan pada software-software tentang desain grafis, misalkan Corel serta Photoshop, menggunakan kode-kode pewarnaan yang sama jika optionnya adalah heksadesimal. Nah, untuk kali ini tutorial tentang alinea saya pecah dalam beberapa part. Di part pertama ini kita membahas tentang font color. Agar part ini tidak terlalu panjang, sehingga di part berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi tentang font color. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.